Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi belajar tentang kitab Sirah Nabawiyah, ya. Kita lanjutkan lagi dalam judul Raja-Raja di Hira. Bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya setelah Cirus yang Agung 557 sampai dengan 529 sebelum Masehi dapat mempersatukan barisan bangsa Persia hingga tak seorang pun berani menyerangnya, hingga muncul Alexander dari Makedonia pada tahun 326 sebelum Masehi yang mampu mengalahkan raja-raja mereka dan menghancurkan persatuan mereka. Akibatnya, negeri mereka terpecah belah dari raja-raja baru yang disebut dengan raja-raja Tawaif. Raja-raja Tawaif ini berkuasa atas wilayah-wilayah sendiri secara terpecah hingga tahun 230 sebelum Masehi. Pada era kekuasaan raja-raja Tawaif, ini orang-orang Khoton berpindah dan menguasai daerah subur di Irak. Kemudian mereka bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah dan mereka bersama-sama menguasai sebagian dari Jazirah Efrat. Kekuatan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir, pendiri pemerintahan Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Ini merupakan sebab kepindahan orang-orang Qudah ke Syam, sedangkan penduduk Hiro dan Ambar tunduk kepada Ardashir. Pada era Ardashir inilah Juzaimah al-Waddah berkuasa atas Hiro dan sebagian penduduk Irak serta daerahnya Robi'ah dan Mudhar. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung. Namun dia juga tidak mau jika mereka mencaplok daerah-daerah pinggiran dari kekuasaannya, kecuali jika dia mempunyai beberapa orang yang dapat dipercaya dan mampu atau mau mendukungnya. Di sisi lain dia juga bisa meminta tolong Romawi yang bisa diperalat. Dia mengadu domba antara bangsa Arab dan Syam dan Irak. Di lingkungan kerajaan Hiroh, dia juga menempatkan satu batalion dari pasukan Persia. Amru bin Adi bin Nasr al-Lakhmi naik tahta di Hiroh, menggantikan Juzaimah yang meninggal dunia pada tahun 268 Masehi, yang mengawali era kekuasaan raja-raja Lakhmi pada masa Kisra, Sabur, dan Ardashir. Beberapa raja dari kalangan Lakhmi tetap berkuasa setelah itu di Hiro hingga tiba era kekuasaan Qubadh bin Fairuz di Persia. Pada saat itu yang berkuasa adalah Mazdak yang mengajak kepada gaya hidup permisivisme. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini. Begitu pula Qubadh dari Persia. Qubadh mengirim utusan kepada Raja Hiro, yaitu Al-Munzir bin Ma'sus Sama', mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikannya sebagai agama. Namun Al-Munzir menolak ajakan itu dengan sikap kesatria sehingga Qubadh mengucilkannya. Sebagai pengganti Al-Mudhir, dia mengangkat Al-Haris bin Amr bin Hijr Al-Kindi setelah memenuhi ajakan Qubadh untuk menerapkan gaya hidup yang diciptakan Mazdak. Pengganti Qubadh adalah Kisra An-Nushirwan yang sangat benci gaya hidup ini. Dia membunuh Al-Mazdak dan entah berapa banyak para pengikutnya. Dia mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa Hiro. Penguasa di Hiro. Sebenarnya Al-Haris bin Amr memintanya, tapi dia justru dibuang ke Darul Kalb dan meninggal di sana. Sistem kerajaan terus berlanjut setelah Al-Munzir bin Ma'us sama hingga masa kekuasaan An-Nu'man bin Al-Munzir. Dialah yang memancing kemarahan Kisra karena berbagai perhiasan yang diurus Zaid bin Adi Al-Ibadi
Kisra mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk meminta perhiasan-perhiasan itu. Maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Syaiban, serta menitipkan keluarga dan harta bendanya. Setelah itu dia menghadap Kisra, akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Iyas bin Kubaisyah At-Tayyi' dan memerintahkannya mendatangi Hani bin Mas'ud untuk meminta barang-barang yang dititipkan kepadanya. Namun dengan sikap kesatria dan gagah berani, Hani menolak permintaan itu. Maka Kisra mengizinkan Ilyas untuk memeranginya. Dengan dibantu pasukan perang Kisra, terjadilah peperangan yang dahsyat antara kedua belah pihak di Zikor. Suku Syaiban mendapatkan kemenangan yang gemilang dalam peperangan ini dan mampu menghancurkan pasukan Persia. Inilah untuk pertama kalinya bangsa Arab memperoleh kemenangan atas bangsa selain Arab. Hal ini terjadi tak lama setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau dilahirkan 8 bulan setelah Iyas bin Kubaisah berkuasa di Hira. Setelah Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa dari bangsa Persia di Hira pada tahun 632 Masehi. Kekuasaan kembali dipegang suku Lakham. Di antara penguasa dari kalangan mereka adalah Al-Munzir yang bergelar Al-Ma'rur. Namun kekuasaan ini hanya bertahan selama 8 bulan dengan kedatangan Khalid bin Walid beserta pasukan muslimin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.